sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya yang bernama Toba dan Ibu Toba. Pada siang hari, Toba bermimpi buruk. Dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu, kenapa ibu? Ibu tidak kenapa-napa, Nak. Ibu hanya batuk dan sesak napas biasa saja. Tidak ibu, ibu sedang tidak baik-baik saja. Tolong ambilkan minum, anakku. Silahkan bu. Anakku, kau pasti bisa hidup tanpa ibu. Kau kan anak kuat, kau anak ibu yang paling berani. Hiduplah dengan baik. Ibu, Kini Toba hidup seorang diri dan rajin bekerja, walaupun lahan perkebunannya tidak luas. Setelah Toba bekerja, ia memutuskan Terima untuk kasih, memancing Tuhan. di sungai. Kau telah untuk memberikan lauk makan ikan yang siang. sangat indah. Bila aku nikmati, pasti akan lezat sekali. Toba pun pulang ke rumah dengan suasana hati yang sangat gembira. Pada saat ia telah sampai di rumah, ia baru menyadari bahwa kayu bakar di rumahnya habis. Ia pun mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ikannya pun dia simpan di dapur. Setelah mencari kayu bakar, Toba pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikannya sudah tidak ada. Apa sudah dimakan kucing? Tunggu, Pak. Suara siapa itu? Jangan takut, Pak. Aku juga manusia biasa sepertimu. Aku bersedia menjadi istrimu Benarkah itu? saja, tetapi kamu harus merahasiakan satu rahasia. Kau tidak boleh memberitahu masyarakat bahwa aku adalah seekor ikan. Jika masyarakat tahu, desa ini akan dilanda bencana. Baiklah, serahkan saja padaku. Setelah mereka berdua menikah dan tinggal di kampung Pak Toba, ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran Putri. Ingat si Toba itu. Dia sudah menikah dengan wanita cantik. Paling seperempuan itu diguna-guna. Kau kan tahu, si Toba itu bubuk alias bujang lapuk. Benar sekali tahu. Iya betul, mana mungkin ya tiba-tiba menikah dengan wanita cantik seperti itu. Sudahlah, jangan melihatnya gigi aku. Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Pak Toba dan Putri menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami dan istri. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya. Karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Loh, makan siang untukku mana bu? Tadi sudah ibu siapkan, Pak. Samosir, Ada apa ibu? kemana makan siang untuk bapakmu, Samosir? Sudah saya makan bu, sebenarnya saya masih lapar. Ya sudahlah, saya mau pergi main. Samosir! Kau terlalu memanjakan Samosir bu. Ya sudah, Pak, maafkan saja. Jangan hanya karena makanan kau terbawa emosi. Ingat, Samosir anak buah hati kita satu-satunya. Ya sudah bu, tidak apa-apa. Ya sudah, saya buatkan lagi makanannya, Pak. Ya, saya terlalu lapar.
Toba masih bisa menahan kesabarannya, namun kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika, Toba tidak dapat menahan amarahnya. Pada suatu hari, Putri meminta Samosir untuk mengantarkan makan siang untuk Toba. Samosir! Samosir! Namun pada Kamu di saat mana, itu Nak? Samosir tidak ada di rumah. Putri pun mencari Samosir dan memanggil Samosir yang ternyata sedang bermain dengan temannya. Samosir! Samosir! Kamu di mana, Nak? Samosir, kamu dipanggil ibumu. Di mana ibuku? Itu di sana, cepat kamu Oh ke iya. sana dulu. Nanti kita lanjut mainnya. Ya, aku duluan ya. Ya. Ayo. Ada apa ibu? Tolong antarkan bekal ini untuk bapakmu. Ah, aku sedang asik bermain. Tolonglah Samosir. Ah, ibu sajalah. Ibu sudah masak. Ah, ya udahlah. Dari awal, Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, ia merasa lapar dan memakan Kebun bekal saja untuk sudah bapaknya membuat itu. pula lah. Bagaimana kalau makan separuh bekal bapak? Makan ah. Tanpa sadar, bekal tadi telah siang habis gini dimakan enaknya oleh makan masakan Samosir. istriku. Samosir pun tiba di ladang tempat kerja bapaknya dengan membawa rantang kosong. Bapaknya yang telah kelaparan pun menyambut Samosir dengan perasaan gembira. Samosir, mana masakan ibumu? Sudah saya habiskan, Pak. Tadi saya lelah dalam perjalanan ke kebun, jadi saya habiskan. Samosir, kenapa sih kamu rakus banget? Dasar anak ikan. Ibu, Ada apa anakku? apakah benar aku anak ikan? Iya Samosir, kamu adalah seorang anak ikan. Ibu dulu adalah seorang ikan sebelum menikah dengan bapakmu. Sudahlah, jangan dengarkan kata bapak. Sekarang kamu pergi ke bukit yang paling tinggi di desa ini. Baiklah, Ibu. Suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang, kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai. Kembalilah menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Tidak seperti biasanya langit gelap seperti ini. Iya, sepertinya akan terjadi bencana yang sangat besar. Iya, daripada itu, ayo kita pergi ke bukit yang lebih tinggi. Iya, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Akhir cerita, setibanya Putri di tepi sungai, mendadak langit menggelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Putri melompat ke sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba pun tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba. Dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.